Baiklah sahabat guru, dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah aksi nyata dalam tugas mandiri pada modul 2.2, yakni pembelajaran sosial dan emosional. Sahabat guru, sebelum kita masuk ke dalam video aksi nyata yang telah saya laksanakan di sekolah, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu PSE. Baiklah, berikut ini pembelajaran sosial dan emosional ataupun yang sering kita singkat sebagai PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang mana proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Dalam video aksi nyata ini, adapun teknik dari kompetensi sosial dan emosional yang saya gunakan, yang pertama adalah pengenalan diri ataupun pengenalan emosi. Yang kedua, kompetensi sosial emosional kesadaran sosial ataupun kita keterampilan berempati. Dan yang ketiga, kompetensi keterampilan berelasi kerja sama dengan resolusi konflik. Dalam pelaksanaan aksi nyata ini, bahwa penerapan teknik KSE ini diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaannya saya juga menggunakan beberapa proses diferensiasi yang ada di dalam pembelajaran. Yang pertama, saya menggunakan kesiapan belajar. Yang kedua, berdasarkan minat. Yang ketiga, berdasarkan profil belajar murid. Dan yang keempat, berdasarkan minat. Serta langkah kedua yang saya lakukan yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran, maka kita sebagai pendidik akan tahu secara pasti arah dari pembelajaran yang akan dilakukan. Ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik kompetensi sosial dan emosional. Kenapa ini saya lakukan? Yang pertama, untuk melihat bagaimana saya dapat memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak, serta dapat menentukan teknik-teknik yang tepat dalam mengenali sosial dan emosional anak didik saya. Dan yang terakhir, saya melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung agar dapat melihat kekurangan serta kelebihan, serta dapat merencanakan suatu perencanaan yang matang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Siap hormat. Baik, selamat pagi semuanya. Kita duduk kembali. Bagaimana kabarnya? Pikiran ini nggak masuk. Pikiran. Satu lagi. Satu. Terus. Kita hari. Mana mereka? Tidak tahu Pak. Ada kabar ya? Sisanya? Suruh sendiri Pak. Oke. Kemarin, minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi teks tanggapan, yaitu pertama berkenalan dengan teks tanggapan. Kita memahami pengertian dan jenis, terus ciri dari teks tanggapan.
Yang kedua, yang kita melakukan pembelajaran di luar, kalian mencari tiap pos-pos itu tentang menemukan informasi penting yang ada di dalam teks. Jadi untuk materi hari ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks. Silakan dibuka bukunya pada halaman 68. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu perasaan kalian pada hari ini itu seperti apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan, Bapak persilakan. Ayo, ada yang mau? Ayo, silakan. Kalau mau sini, maju sini. Ayo, Gak usah malu. Sampaikan perasaannya hari ini. Pak, perasaannya seperti ini loh. Lagi senang, dapat uang jajan 100.000. Ayo, kita udah hampir 3 tahun ketemu dengan temannya, masih malu. Saya senang Pak karena bisa berkumpul lagi dengan teman-teman saya Pak. Oke, udah aku suruh ke yang ingin menyampaikan perasaannya pada hari ini. Ayo, mungkin Reja. Reja nampaknya hari ini lagi seberingan. Coba Reja, sampai ke teman-temannya. saya ingin senang karena mendapat pelajaran. Wah, alhamdulillah. Bagi-bagi dong. Hari ini kita jagain sama Reza. Mungkin ada yang lain. Yang cewek lah 1-2 orang. Masa cowok terus? Aku tadi. Pak, ini cewek cowok ya? Mirna? Betul. Ayo Mir, Natalia? maju lo. Ayo Maju Natalia. dong, Mir. Maju dong. Lola? Nah, oke. Saya senang karena bisa bertemu lagi sama Ada yang spesial Pak? Ada yang spesial? Ada? Ada nggak? Oh nggak ada. Baik, terima kasih ya. Jadi kita sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran karena Bapak anggap dan Bapak menilai karena wajah kalian pagi ini begitu glowing dan bersinar-sinar. Jadi tentu suasana hatinya juga tenang walaupun tadi pagi-pagi harus membersihkan lingkungan sekolah. Ikhlas nggak? Alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin kalian itu bisa menentukan struktur serta menjelaskan dari kebahasaan yang ada di dalam teks. Baiklah, kita bisa mulai? Bapak mulai dulu nggak? Boleh. Tuh, baik, sebelum kita mulai ada satu kata dua patah yang ingin Bapak sampaikan. Ya, kalian sebagai kelas 9 ya. Sebentar lagi tinggal 5 bulan ya. Berapa bulan kira-kira? 4 atau 5 bulan kalian sudah meninggalkan SMP ya. Jadi Bapak harap kalian itu belajar baik-baik, belajar dengan serius agar dapat menerima hasil yang baik pula. Oke, bisa? Yang mau lanjut silahkan lanjut. Yang punya rencana lebih lain juga silahkan. Itu hak pribadi, tidak ada paksaan. Ya, yang mau lanjut alhamdulillah. Yang memilih jalan lain juga alhamdulillah. Itu pilihanmu. Jangan menyesali. Ya. Oke. Di sini ada beberapa teks yang akan Bapak berikan kepada kalian. Bapak minta kalian baca dulu, dilihat dulu dan diamati dulu. Bisa? Bapak kasih waktu 5 menit. Kalian simak, kalian amati, lihat teks tersebut. Oke? Baiklah, setelah kalian mengamati teks yang Bapak bagikan tadi, ini ada beberapa contoh gambar ya. Nanti Bapak ingin kalian lihat, amati dari gambar tersebut. Kalian berikan sebuah tanggapan untuk komentar. Bisa kan? Kalian komentar teman nggak masuk, apa nggak masuk? Inilah itulah. Oke, bisa? Bisa Pak. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengamati. Oke, 2 menit, amati. Nanti kalian tunjukkan Pak, saya gambar yang ini. Saya mau komentari.
Mungkin ada yang sudah siap? Ayo. Pak. Silakan. Didengarkan ya, sama yang menyampaikan apa? Sampaikan gambar yang mana? Gambar yang Oke. Ayo. perasaan saya sedih karena melihat anak itu yang putus sekolah karena kekurangan ekonomi. Padahal anak usia dia masih memerlukan pendidikan. Dan saya cukup bersyukur dan beruntung bisa lanjut sekolah karena berkat dukungan orang tua dan saudara. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menunjukkan perasaannya jika melihat gambar yang Bapak berikan tadi? Gambar apa? Oh, boleh, nggak masalah. Silakan. Pak, saya merasa sangat beruntung karena di daerah saya ini belum pernah terjadi bencana banjir. Dan saya juga terus prihatin dan merasa kasihan terhadap orang-orang yang kurang beruntung karena tinggal di daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi bencana banjir. Oke, aplaus dulu. Terima kasih karena sudah mau berbagi waktu untuk menyampaikan sebuah perasaan ketika kalian melihat sebuah gambar. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat atau komentar temanmu terhadap suatu gambar, itu macam-macam ya. Selanjutnya Bapak minta kalian amati kembali contoh teks yang Bapak berikan. Kemarin Bapak sudah minta kalian untuk membawa contoh. Jika tidak ada membawa, silakan dibuka halaman 66 sampai 67. Di situ ada satu contoh teks tanggapan. Kalian bisa amati dulu. Bapak kasih waktu kurang lebih 2 sampai 5 menit. Oke. Yang punya teks yang Bapak bagikan, amati saja yang itu. Yang tidak punya, lihat di buku masing-masing. Itu apa namanya, mau nanya tentang deskripsi teks itu kayak gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Berarti masuk struktur yang kedua. Pertama evaluasi, kedua deskripsi, yang ketiga penegasan. Nah, kalau deskripsi berarti dia menjelaskan secara khusus apa yang dibahas pada paragraf pertama. Misalnya kita menyebutkan sebuah sepeda motor. Itu masih bersifat umum karena sepeda motor itu banyak. Kalau dia masuk ke dalam deskripsi berarti kita menjelaskan secara khusus. Sepeda motor ini mereknya apa, warnanya apa, tipenya apa, dan harganya berapa. Itu maksudnya deskripsi teks. Jadi dijelaskan secara khusus. Misalnya di dalam contoh teks yang Bapak berikan, kalian lihat di paragraf pertama dia membahas tentang apa? Pasti masih bersifat umum. Beda-beda teks. Budaya K-pop di Indonesia, Pak. Budaya K-pop di K-pop. Di sini kita lihat ya, dewasa ini anak-anak remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop. Apa sih musik K-pop itu? Musik apa? seperti Korea. Korea style. Bahkan hal ini sudah menjadi suatu yang wajar dalam kehidupan di Indonesia. Biasanya musik Korea atau musik K-pop mengangkat musik dance yang beraliran K-pop serta koreografi dan kostum yang menarik. Adanya K-pop ini membawa akibat yang lumayan besar untuk para remaja terutama di Indonesia. Jadi paragraf pertama dia membahas tentang budaya K-pop. Dan untuk deskripsi teksnya tidak dijelaskan dampaknya seperti apa. Yang terakhir dia penegasan atau bisa juga kita sampaikan sebagai simpulan. Oke, sampai sini bagaimana Reja? apa? Oke, masih ada? Baiklah, setelah kalian mengidentifikasi, saya sama juga bertanya, kalau tadinya Bapak mau kita berhitung berapa kelompok? Bisa berhitung seperti biasa ya? 1 sampai 5. Ayo, mulai dari Nika. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 2, 4. Oke, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Ayo cepat, segera. Baik, sudah ya kelompoknya ya. Ada 5 kelompok. Bapak sekarang minta kalian untuk diskusi tentang teks yang Bapak berikan tadi. Oke, kalian boleh menggunakan teks yang Bapak kasih, boleh juga menggunakan teks yang ada di dalam buku. Kalian identifikasi, diskusikan dengan teman-temanmu, struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Bapak ingin kalian nanti presentasi ke depan, berkelompok. Oke, presentasikan bentuk dalam sebuah karya kreatif seperti yang kemarin kita buat. Bisa? Bisa. Selamat pagi, kami dari Kelompok 4 4. ingin memperkenalkan diri. Nama saya Leona. Nama saya Evan. Nama saya Beni. Kami ingin menyampaikan teks tanggapan teknologi sebagai sarana belajar anak. Evaluasi. Teknologi menawarkan berbagai macam fitur menarik pada anak seperti internet, gawai, dan aplikasi. Deskripsi teks. Anak dapat menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan menarik. Teks itu teknologi yang menarik dapat mengunggah pengetahuan dan imajinasi anak. Dan berkat teknologi, anak tidak merasa sendiri dalam belajar karya dan mengembangkan bakatnya. Dan mereka akan belajar memahami kebutuhan dan selera yang berbeda-beda sehingga dapat menampilkan karya hasil belajar yang lebih baik. Dengan begitu, berkat teknologi, anak bisa berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ahli. Ada bincang bakat yang ditekuninya. Penegasan ulang. Namun sudah siapkan orang tua memandu anaknya agar teknologi pembelajaran dapat lebih bermakna. Perlu dicoba. Kata rujukannya, teknologi menawarkan berbagai macam fitur menarik pada anak seperti internet, gawai, dan aplikasi. Kalimat deskriptifnya adalah selain itu, teknologi yang menarik dapat mengunggah pengetahuan dan imajinasi anak. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita beri apresiasi dulu dengan upload. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, jadi ada beberapa simpulan yang harus kita buat bersama. Pertama, pembelajaran kita tentang struktur dari teks bahwa ada di yang pertama, Evaluasi. kedua, deskripsi teks, yang ketiga, dan terus tadi kita sudah mengidentifikasi kebahasaan yang ada di dalam teks tanggapan. Yang pertama, kalian Bapak minta untuk mencari kalimat rujukan. Tadi sudah saya identifikasi dalam sebuah kalimat, dan di dalam kalimat itu terdapat satu kata rujukan. Kebanyakan itu menggunakan kata ini ataupun itu. Terus yang kedua, kalian mencari kalimat deskriptif. Jadi kalimat ini seperti Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu,
bahwa itu seakan-akan ketika membaca ataupun melihatnya kita dapat menggambarkannya secara nyata di dalam video, meskipun tidak melihat secara langsung. Baik, sebagai akhir pembelajaran kita, semoga tetap sehat. Amin. Ya. Selalu jaga diri, jaga pergaulan, dan jangan lupa terus dengan kepribadian yang baik. Bisa? Sepakat? Kata Bapak ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Bye. Dari melakukan aksi nyata ini ada pembelajaran yang saya dapat, yakni saya jadi lebih memahami bagaimana cara melihat kebutuhan anak, memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, serta dapat mengenal sosial emosional anak secara baik. Karena selama ini yang saya lakukan belum sama sekali mencerminkan sebagai pendidik yang baik. Saya hanya masih berfokus pada hasil belajar siswa, namun menyampingkan hal-hal yang ada di luar hasil belajar, ya, seperti minat dan kebutuhan anak, sosial emosional, ataupun perasaan si anak. Jadi pembelajaran yang saya dapat sangat luar biasa bagi diri saya, dan ini sangat berdampak bagi diri saya untuk melakukan suatu perbaikan yang positif pada proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik kompetensi sosial emosional, saya dapat memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi saya akan lebih memperhatikan kebutuhan dan minat anak. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan, saya akan lebih memahami kebutuhan anak berdasarkan minat, kesiapan belajar, dan profil pelajar, serta dapat menerapkan teknik kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran, sehingga nantinya siswa dapat memiliki perasaan yang baik dan dapat menerima pembelajaran dengan senang serta mampu berperilaku baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Baiklah sahabat guru, itu tadi merupakan pemaparan dari hasil aksi nyata saya dalam memenuhi tugas modul 2.3 dalam pembelajaran sosial dan emosional. Semoga ini dapat membantu dan menginspirasi bagi rekan-rekan guru lainnya. Semoga dapat lebih bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum, terima kasih dan salam dan bahagia.